Throttle bodinya mungkin pernah diperbaiki, data tidak dihistorikan ke awal. Sepanjang dia masalah, cek engine-nya kan udah mati. Dicuci, dibersihkan boleh, tapi dia membaca yang lama, dibaca di copy ke ECU, sehingga dia membaca riwayat. Oke sobat otomotif, kali ini akan membahas sebuah Chevrolet Captiva bensin tahun 2008. Sebelum kita scan, kita akan memasukkan data input nomor rangka dan nomor mesin. Kenal mobil ini, lampu cek engine-nya menyala. Untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem terbaru atau yang sudah menggunakan ECU, wajib itu dibaca histori apa permasalahan di mobil ini sebelum kita mengambil tindak lanjut ke perbaikan. Oke sobat otomotif, kita langsung ke scanner. Oke, untuk di mobil ini kami sudah mengambil data file yang penting. Di sini ada terbaca engine control module ECM, filenya ada 4. Kemudian yang harus diperhatikan, yang punya mobilnya bermasalah, apabila diambil scan, yang harus dibahas itu di bagian PEFI atau engine control module. Sini ada engine control module, filenya ada 4. Kita harus cek datanya terlebih dahulu. Kita ambil dari trouble kodenya, kemudian kita lihat reading kodenya. Nanti kita harus bahas di bagian reading kodenya apa yang dapat kita analisis antar muka antara mobil dengan scanner. Kita lihat dulu current historinya. Ini current historinya nih, masalahnya di pompa relay control circuit high voltage. Histori pertama, full pump relay control circuit high voltage. Artinya di full pump itu untuk kontrol sirkuitnya, pembangkit main relay dari full pump itu di bagian sirkuitnya ada masalah yang berlebih. Yang kedua di V2176, minimum throttle position not learned, artinya butuh di learning ulang. Dipastikan mobil ini sudah masuk ke bengkel umum untuk mengejas atau membersihkan throttle body, karena di mobil ini tidak dibolehkan servis manual tanpa merestore data atau mengembalikan data ke awal. Itu yang terbaca. Yang ketiga DTC nya P210700, throttle actuator control module processor, artinya di throttle actuator control module itu terbaca aktivitas di bagian throttle body, si prosesornya itu membaca ada sebuah masalah, karena sebelumnya dia membaca histori buruk. Sekarang setelah dibersihkan wajib di learning ulang atau dikembalikan ke awal. Yang keempat masih di P062800, yaitu DTC nya full pump relay control circuit low voltage. Artinya tegangan yang masuk ke main relay full pump itu rendah, tidak mencukupi dengan voltase yang dibutuhkan. Kita mendefinisikan di mobil ini yaitu masalah di pompa minyak dan throttle body. Saya belum melihat mobil ini ke depan, tapi dari analisis scanner sudah pasti mekanik sebelumnya atau di bengkel di luar sana mungkin sudah dibongkar throttle bodinya. Throttle body mungkin dibersihkan, karena sifat throttle body itu apabila siklus yang lama terbaca, ECU akan mengcopy. Setelah dibersihkan, ECU akan mengcopy kembali. Jadi caranya bagaimana? Pasti timbul pertanyaan oleh sobat otomotif. Caranya kita harus merestorasi data ke awal, artinya kita learning ulang setelah kita memperbaiki secara manual. Jadi penyakit di mobil ini saya definisikan: satu, kita harus pengecekan pengapian untuk coil full pump
baik itu mulai dari repair main relay sampai ke full pump itu sendiri. Kemudian untuk throttle body, jangan sekali-sekali membersihkan throttle body tanpa melearning atau merestore data ke awal. Itu wajib melearning ulang. Melearning ulang itu wajib pakai scanner yang mumpuni. Jangan memakai scanner yang tidak mencukupi fasilitasnya ke mobil, apalagi ini mobil Chevrolet Captiva. Karena mobil Chevrolet Captiva ini sudah mengadopsi sistem yang sangat kental, dari baik itu dari instrumen klasternya sampai ke mesinnya sampai ke sistem yang lain sudah sangat berbeda dengan mobil-mobil Asia. Ini di sini ada sebuah tambahan. Kalau saya lihat dari tambahannya, ini yang tidak ada running sangat banyak nih. Saya sudah screenshot sebelumnya nih. Nah, tapi cuma di sini kita nampak histori tambahan sensor oksigen HO2 High Protect di bank 1. Artinya di mobil ini untuk sensor oksigen bermasalah. Kemudian di P0513 masalah di kunci, ini berpengaruh ke immobilizer. Kemudian masih muncul lagi di P1632 Zap deterrent full disable signal receiver. Artinya dari signal receiver antara ke immobilizer. Ini sebelumnya pasti mobil ini kalau saya ambil historinya susah hidup, di start secara berulang-ulang sehingga membaca ke sistem K. Oke, sobat otomotif. Kemudian yang perlu dibahas untuk sementara waktu, kita coba hapus data histori yang ada di mobil ini. Oke, sekarang untuk di historinya sudah proses kita hapus. Kita kembali cek ulang reading kode. Untuk pemula, walaupun yang sudah berpengalaman di mobil menggunakan scanner, apabila dari current historinya sudah dihapus, yang tersisa dari kode DTC itu yang harus kita bahas. Ini yang tersisa dari kode DTC yang sudah kita hapus, masih tersisa dari P0629. Artinya kita masih membahas masalah full pump. Tambahannya tadi ini masih terbaca bagian throttle body. Kemudian di sini ada juga terbaca nih di brake switch AB, switch A. Artinya nih di bawah ke kontrol kemudi ada sebuah sensor sirkuit AB. Karena AB itu satu untuk switch rem, yang satu link lagi itu untuk ke laporan ke ECU. Throttle bodinya mungkin pernah diperbaiki sama mekanik, data tidak dihistorikan ke awal. Dicuci, dibersihkan boleh, tapi dia membaca yang lama, dibaca di copy ke ECU. Sekarang yang baru dicuci, dibersihkan, dibaca lagi sama ECU, sehingga dia membaca riwayat buruk. Kemudian pengapian untuk full pump bagian belakang itu low voltage, ada semacam tegangan yang tidak mencukupi. Kemudian berikutnya untuk di oksigen sensor sama sekarang suffocation sensor, kenapa terbaca? Artinya mobil ibu ini sempat panas berlebih sehingga sensor oksigen membaca suhu yang ada di dalam mobil. Itu terbaca. Ini tambahannya nih yang terbaca nih. Nah, kemudian tambah lagi di CMP nya pun terbaca tadi, CKP. Artinya kalau CKP sama CMP terbaca di mobil ini, itu berulang-ulang susah untuk hidup. Boleh ibu baca nanti historinya ke bengkel mana memperbaiki, tetap hasilnya sama dari analisis. Sebelum saya menerjemahkan ke mobil, karena kita mempelajari dari data. Nah, itulah pentingnya bu, kita ngambil data bu. Karena nanti orang bilang, oh scanner bagaimana? Karena scanner ini antar muka, kita membaca secara audio visualnya dari mobil ke scanner. Kalau tidak nanti kita nggak bisa untuk mengeksekusi untuk pekerjaan. Dasar kita dari sini, memperbaiki mekaniknya, nggak sembarang mekanik. Ya kalau tidak paham nanti masalah yang muncul. Ini kan masih terbaca nih. Pilot. Kira-kira yang akan diperbaiki itu apa aja misalnya nanti? Yang jelas yang terbaca sekarang di full pump bu. Kami akan membahas full pump. Oh, full pump yang di bawahnya? Iya, tangki. Tangki. Dari full pump sampai ke sirkuitnya di depan.
mulai dari electrical wiring, sirkuitnya sampai ke full pump. Semuanya itu akan kami bahas. Itu yang titik utama. Kalau yang tambahan tadi pada saat mobil ini diperbaiki, orang tidak merestore data. Itu pun kalau pakai scanner biasa dia tidak bisa detail seperti ini. Jadi kalau memperbaiki pumpnya, nanti Ya. yang lain juga terikut terperbaiki. Iya terperbaiki. Semuanya Iya ya, kan dihapus kembali Ibu. ke Ke awal. awalnya ya. Nah di restore. Ibu lihat ya. Sepanjang dia masalah, cek engine-nya kan udah mati ini. Ya. Tapi cuman di sini kan masih ada lambang servis. Di mana? Ini ada lambang servis nih, Oh, Bu. lambang itu kan? Oh, itu. Kalau cek engine saya hapus hilang, nanti Ibu jalan nanti pasti muncul lagi. Iya. Ini hilang, nanti dibawa jalan muncul lagi. Mm-mm. Karena di sini ada nih perintah servis, artinya perbaikilah mobil. Oh, gitu. Oke sobat otomotif, sekian dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Salam pecinta otomotif.